Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati dosen pengampu fikih ibadah dan teman-temanku yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 fikih ibadah. Di sini kami akan membahas tentang memahami fikih sholat dalam perspektif 5 madhab. Saya di sini Hanus Sukyadi sebagai pemateri yang pertama, dan nanti akan dilanjutkan oleh Ibnu, dan yang pemateri terakhir akan dilanjutkan oleh saudari Farid. Baik, langsung saya mulai. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah disyariatkannya sholat. Peristiwa disyariatkannya sholat ini tidak lepas dari yang namanya peristiwa Isra Mi'raj. Apa sih itu peristiwa Isra Mi'raj? Yakni peristiwa Rasulullah menerima perintah sholat 5 waktu, yang mana Isra sendiri memiliki arti perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Baitul Maqdis, dan yang kemudian dilanjutkan dengan Mi'raj, yakni dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha atau langit tertinggi, yakni langit ke-7. Di sini Nabi Muhammad mendapatkan perintah syariat sholat dari Allah langsung. Allah pertama memerintahkan Nabi Muhammad menjalankan 50 sholat dalam sehari semalam, yang kemudian Nabi Muhammad turun dan bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa memberitahu kepada Nabi Muhammad bahwa umatnya tidak akan mampu melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Kemudian Nabi Muhammad kembali lagi kepada Allah dan minta keringanan. Diringankanlah oleh Allah, yang kemudian Nabi Muhammad turun lagi bertemu Nabi Musa, dan Nabi Musa masih belum yakin bahwa umat Nabi Muhammad bisa melaksanakan sholat sebanyak itu. Ya, kemudian setelah bolak-balik Nabi Muhammad meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah men-ACC mensyariatkan sholat 5 waktu dalam sehari semalam, yakni sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itulah sejarah dari disyariatkannya sholat, yang kemudian peristiwa Isra Mi'raj ini ada sahabat yang meyakini dan ada pula sahabat yang tidak meyakini. Salah satu sahabat yang meyakini yakni Abu Bakar As-Siddiq, yang percaya bahwa Nabi Muhammad Isra Mi'raj dalam waktu semalam saja. Dalam Isra Mi'raj ini Nabi Muhammad diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka oleh malaikat Jibril, dan bertemu langsung Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sholat pasti memiliki syarat-syarat atau
syarat sah sholat, yang mana jika syarat sah tersebut tidak terpenuhi maka sholatnya dianggap tidak sah. Dan ada pula syarat wajib, yang mana jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka sholatnya menjadi tidak wajib dilakukan. Berikut adalah menurut beberapa mazhab fikih, yakni syarat-syarat sholat. Yang pertama yakni menurut mazhab Maliki, syarat sholat yang pertama yakni telah mencapai usia balik. Dan di sini telah sepakat semua ulama bahwa baliknya seorang laki-laki itu sekitar umur 14 sampai 15 tahun atau sudah ihtilam atau mimpi basah, dan yang perempuan itu sekitar usia 9 tahun dan sudah haid. Yang kedua, pelaksanaannya ini tidak dipaksa oleh orang lain untuk melaksanakan sholat. Kemudian klasifikasi yang kedua yakni syarat sah saja, yakni ada 5. Yang pertama, suci dari hadas. Yang kedua, suci dari kotoran. Yang ketiga, beragama Islam. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, menutup aurat. Sedangkan klasifikasi yang ketiga ini adalah gabungan antara syarat sah dan syarat wajib, yakni ada 6 persyaratannya. Yang pertama yakni telah menerima dakwah Islam. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, telah masuk waktu sholat. Yang keempat, tidak fakid tohurain. Apa sih fakid tohurain ini? Yakni seseorang yang tidak mendapatkan air untuk berwudu dan tidak pula mendapatkan debu yang suci untuk bertayamum. Yang keenam, tidak dalam keadaan tidur atau tidak dalam keadaan sadar. Yang keenam, yakni tidak dalam keadaan haid atau nifas. Kemudian di sini menurut mazhab Syafi'i, syarat salat itu dibagi menjadi 2, yakni syarat wajib dan syarat sah. Yang pertama yakni untuk klasifikasi yang pertama yakni syarat wajib. Yang pertama, telah menerima dakwah Islam. Yang kedua, beragama Islam. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, telah mencapai usia balik. Yang kelima, tidak dalam keadaan haid atau nifas. Dan yang keenam, ada panca indera yang masih berfungsi, meskipun itu hanya bisa mendengar saja atau melihat saja. Sedangkan klasifikasi yang kedua yakni syarat sah. Yang pertama yakni suci tubuhnya dari hadas besar maupun hadas kecil. Yang kedua, suci pakaiannya, tempatnya, dan dari segala najis. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap ke kiblat. Yang kelima yakni mengetahui waktu sholat. Yang keenam, mengetahui cara-cara melaksanakan sholat. Yang ketujuh yakni tidak melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Kemudian yang selanjutnya yakni menurut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengklasifikasikan syarat menjadi 2 klasifikasi, yakni syarat wajib dan syarat sah, sama seperti Imam Syafi'i di depan tadi. Untuk klasifikasi yang pertama ini yakni ada 5 syarat. Yang pertama yakni telah menerima dakwah Islam. Yang kedua, beragama Islam.
Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, telah mencapai usia balik. Yang kelima, terakhir, tidak dalam keadaan haid atau nifas. Sedangkan klasifikasi yang kedua yakni syarat sah yang ada 6. Yang pertama, suci tubuhnya dari hadas dan najis. Yang kedua, suci pakaiannya dari segala najis. Yang ketiga, suci tempatnya dari segala najis. Yang keempat, menutup aurat. Yang kelima, berniat. Dan yang keenam, menghadap ke arah kiblat. Kemudian yang keempat yakni menurut mazhab menurut mazhab Hambali. Di sini ada syarat sah dan syarat wajib juga. Yang pertama, syarat wajib yakni beragama Islam, berakal sehat, tamyiz. Yang dinamakan tamyiz itu adalah bisa membedakan antara yang benar atau yang salah, yang baik atau yang buruk. Yang keempat adalah suci dari hadas. Dan yang kelima, menutup aurat. Yang terakhir adalah terhindar dari najis, baik tubuhnya, pakaiannya, maupun juga tempat yang akan dipakai untuk sholat. Dan yang ketujuh, berniat, menghadap ke arah kiblat. Dan yang paling penting adalah telah masuk waktu sholat. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh materi yang kedua. Pada materi yang kedua dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Baiklah teman-temanku sekalian, selanjutnya kita memasuki ke materi selanjutnya, yaitu tentang rukun sholat. Sebelumnya, rukun sholat itu apa sih? Nah, ini kita wajib tahu nih. Rukun sholat itu apa? Rukun sholat yaitu adalah suatu perkara yang wajib kita lakukan ketika kita melakukan sholat. Contohnya nih, ada niat, takbiratul ihram, kemudian sujud, tahiyat, salam. Nah, itu merupakan bagian dari rukun-rukun sholat yang harus kita lakukan ketika melakukan sholat. Rukun sholat itu diibaratkan sebagai pondasi bangunan, yang mana jika pondasinya itu tidak kokoh, maka bangunannya juga akan roboh. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, mengenai tentang rukun sholat ini, ulama fuqaha 4 madhab, beliau memiliki perbedaan tentang rukun sholat. Yang pertama, madhab Imam Hanafi. Itu di madhab beliau menyebutkan ada 6 rukun-rukun sholat. Apa saja? Yang pertama, ada takbiratul ihram. Kedua, berdiri. Ketiga, membaca Al-Quran. Keempat, ruku'. Kelima, sujud. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu duduk di akhir sholat selama tasyahud. Itu rukun-rukun sholat yang ada di madhab Imam Hanafi. Nah, kemudian di madhab Imam Maliki itu juga berbeda dari sebelumnya, dari madhab Imam Hanafi. Di madhab Imam Maliki ini beliau menyebutkan rukun-rukun sholat itu ada 14. Apa saja itu? Yang pertama ada niat. Kedua, takbiratul ihram. Ketiga, berdiri ketika sholat fardu. Keempat, membaca surat Al-Fatihah. Kelima, ruku'.
Yang keenam, bangkit dari rukuk. Kemudian yang ketujuh yaitu sujud. Kedelapan, duduk di antara dua sujud. 9, salam. 10, duduk ketika salam. 11, tumak ninah. Yang ke-12 yaitu i'tidal dari rukuk. Yang ke-13 sujud, dan yang ke-14 yang terakhir yaitu tertib. Nah, itu tadi rukun-rukun sholat yang ada di madhabnya Imam Maliki. Nah, kemudian yang madhab yang ketiga, tadi ada Imam Hanafi, Imam Maliki, dan yang sekarang itu ada Imam Syafi'i. Nah, di madhab Imam Syafi'i ini rukun-rukun sholat beliau menyebutkan ada 14. Apa saja 14 itu? Yang pertama, yang pasti didahului dengan niat. Kemudian dibarengi dengan takbiratul ihram. Yang ketiga yaitu berdiri dalam sholat fardu bagi yang mampu. Yang keempat yaitu membaca Al-Quran. Yang kelima, rukuk. Yang keenam, i'tidal dalam posisi berdiri dan tumak ninah. Yang ketujuh, sujud. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud dan tumak ninah. Yang ke-9 yang ke-9 yaitu tasyahud. Yang ke-10 duduk ketika tasyahud. Yang 11 membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ke-12 salam. Ke-13 urut, dan yang terakhir ke-14 ada tertib. Nah, itu tadi di madhabnya Imam Syafi'i. Nah, beda lagi yang ada di madhabnya Imam Hambali. Jumlahnya memang sama-sama 14, tapi beliau menguraikannya itu berbeda dari madhab-madhab yang lainnya. Nah, di Imam Hambali, di madhab Imam Hambali ini juga ada 14. Apa saja itu 14? Yang pertama, ada takbiratul ihram. Yang kedua, berdiri dalam sholat fardu sesuai kemampuan. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat bagi imam dan sholat sendirian. Maksudnya orang yang sholat sendirian. Yang keempat, ada rukuk. Yang kelima itu ada i'tidal. Yang keenam, sujud. Yang ketujuh, i'tidal dari sujud. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan, tumak ninah pada setiap rukunnya. Pada setiap gerak-gerakannya itu harus tumak ninah. Yang ke-10 yaitu duduk tasyahud akhir. Yang ke-11 membaca tasyahud. Yang ke-12 membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ke-13 ada salam. Yang ke-14 ada urut-urut atau tertib. Nah, itu rukun-rukun sholat yang diuraikan oleh ulama fuqaha 4 madhab. Ada satu lagi nih, satu rukun sholat yang diutarakan menurut Imamiyah. Menurut golongan Imamiyah itu rukun-rukun sholat yang pertama ada niat. Yang kedua, takbiratul ihram wajib. Takbiratul ihram itu wajib menggunakan kalimat Allahu Akbar. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah hanya diwajibkan pada 2 rakaat pertama pada setiap sholat dan tidak cukup atau tidak boleh pada rakaat yang lain. Ini menurut Imamiyah. Yang keempat, ada rukuk. Yang kelima, ada sujud. Yang keenam, ada tasyahud awal. Nah, menurut Imamiyah, tasyahud awal ini adalah wajib yang diuraikan oleh beliau. Yang ketujuh, ada tasyahud akhir. Yang kedelapan, mengucapkan salam. Nah, menurut golongan Imamiyah, ketika kita mengucapkan salam di madhabnya beliau, itu
ada yang mengatakan wajib dan ada juga yang mengatakan sunnah. Kemudian yang ke-9, oh ya, itu yang terakhir, mohon maaf. Yang ada di madhab Imamiyah itu ada 8 rukun-rukun sholat. Nah itu tadi kita telah membahas apa saja rukun-rukun sholat yang ada di 4 madhab dan tambah satu lagi di golongan Imamiyah, jadi 5. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Tadi kita membahas tentang rukun-rukun sholat. Sekarang kita membahas tentang sunnah-sunnahnya, sunnah sholat, maksudnya sholat sunnah. Nah begitu teman-teman. Sholat sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan itu ada banyak macamnya sebenarnya. Di antaranya adalah sholat sunnah rawatib, yang mana sholat sunnah ini menyertai ketika kita akan melakukan sholat fardu. Nah, sama seperti sebelumnya, sama seperti sama seperti yang ada di rukun sholat. Di sholat sunnah ini para ulama fuqaha itu juga memiliki perbedaan pendapat teman-teman. Yang pertama itu ada di madhabnya Imam Syafi'i. Beliau menyebutkan ada 11 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat dan 2 rakaat setelah sholat isya, dan 1 rakaat. Oh maaf, salah. Nah oke teman-teman sekalian, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai tentang sholat sunnah, sholat rawatib yang mengiringi kita ketika melakukan sholat fardu. Nah sama seperti sebelumnya, sholat sunnah menurut beberapa fuqaha, menurut ulama fuqaha itu juga berbeda pendapat, sama seperti rukun-rukun sholat sebelumnya. Yang pertama itu ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu menyebutkan ada 11 rakaat. Yang pertama yaitu 2 rakaat sebelum dan sesudah sholat zuhur. Berarti ada berapa? 2 tambah 2 ada 4 rakaat di waktu zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, berarti ada 6, 2 rakaat dan 2 rakaat setelah isya, berarti ada 10. Kemudian ditambah satu lagi, yaitu setelah isya. Setelah isya itu kita disunahkan untuk witir, sholat witir. Nah itu menurut ulama ahlul fikih Imam Syafi'i. Oke, itu tadi dari madhabnya Imam Syafi'i. Beliau menyebutkan ada 11 rakaat. Selanjutnya yaitu ada madhabnya Imam Hambali. Beliau menyebutkan ada 10 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum zuhur juga. 2 rakaat sesudah zuhur. Jadi ada 4 ketika waktu zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Nah, itu tadi pendapat dari Imam Hambali. Kita lanjutkan ke pendapatnya Imam Maliki. Beliau menyebutkan untuk sholat-sholat sunnah rawatib tidak ada batas tertentu dan tidak ada pula jumlah khusus. Hanya yang paling utama adalah 4 rakaat sebelum zuhur dan 6 rakaat setelah maghrib. Itu menurut Imam Maliki. Nah kemudian dilanjutkan ke
madhabnya Imam Hanafi. Beliau menyebutkan sholat rawatib itu dibagi kepada sunnah masnunah atau sunnah yang disunahkan dan sunnah mandubah atau lanjut di madhabnya Imam Hanafi. Nah, beliau menyebutkan sholat rawatib itu dibagi begini simpelnya. Beliau menyebutkan sholat sunnah rawatib itu ada qobliyah sama ba'diyah. Nah, sholat masnunah menurut beliau ada 5 sholat, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, dan 2 rakaat setelahnya selain di hari Jumat, 2 rakaat setelah maghrib, dan 4 rakaat setelah isya. Nah, sedangkan sholat yang mandubah itu ada 4 sholat, yaitu 4 rakaat sebelum asar, dan kalau mau 2 rakaat saja, 6 rakaat setelah maghrib, 4 rakaat sebelum isya, dan 4 rakaat setelah isya. Itu menurut Imam Hanafi. Kemudian yang kelima itu ada pendapat dari Imamiyah. Pendapat dari Imamiyah yaitu sholat rawatib itu setiap hari ada 34 rakaat. 34. Yaitu ada 8 rakaat sebelum zuhur, 8 rakaat sebelum asar, 4 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Tetapi 2 rakaat yang terakhir ini yaitu 2 rakaat sesudah isya dilakukan sambil duduk, dan ia hitung 1 rakaat serta dinamakan sholat witir, dan 8 rakaat sholat malam, 2 rakaat untuk sholat subuh yang dinamakan dengan sholat fajar. Nah, yang dari pendapat Imamiyah ini teman-teman bisa menjumlahkan sendiri. Yang saya sebutkan 4 rakaat, terus 2 rakaat, 1 rakaat, itu sampean semua jumlahkan, begitu ya lur teman-temanku. Nah, itu tadi mengenai tentang rukun dan sholat sunnah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Bila ada kurang dan lebihnya, ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf, dan dilanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Monggo dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya sebagai pemateri terakhir akan membawakan tentang materi hal-hal yang membatalkan sholat dan perkara-perkara yang diangkat dalam artikel kami. Nah, perkara-perkara yang membatalkan sholat itu ada banyak, dan 5 madhab ini yaitu Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Imamiyah bersepakat bahwa apapun itu yang membatalkan wudu yang telah dipaparkan oleh pemateri sebelumnya atau kelompok sebelumnya itu juga bisa membatalkan sholat. Nah, seperti kentut, kencing, murtad, dan lain-lain. Dan setiap madhab itu mempunyai tambahan-tambahan yang kadang madhab itu menambahkan secara global, ada juga yang menambahkan secara terperinci. Kalian teman-teman bisa langsung lihat artikel kami. Nah, di dalam penambahan tersebut ada juga perdebatan seperti salah satunya ialah makan dan minum. Makan dan minum menurut 4 madhab yaitu Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki, dia bersepakat bahwa makan dan minum itu termasuk hal-hal yang membatalkan sholat, baik makanannya itu sedikit yaitu sisa makanan yang ada di mulut maupun makanan yang banyak atau disengaja pula. Nah, yang berbeda di sini adalah madhab Imamiyah. Madhab Imamiyah mengkategorikan jikalau cuma atau hanya makanan yang terselip di mulut lalu tertelan itu tidak membatalkan sholat menurut Imamiyah. Menurut Imamiyah pula yang membatalkan sholat ketika makanan itu atau orang yang sholat itu memakan makanan yang banyak, misalkan sesuap, 2 suap, atau 1 piring. Itu salah satu perdebatan di antara 5 madhab. Dan teman-teman bisa lebih rinci lagi mengenai hal-hal yang
permasalahan-permasalahan yang kita angkat dalam artikel kali ini, ada yang membahas tentang doa iftitah. Doa iftitah itu yang Allahumma ba'id atau kabirau. Terus ada juga yang mengangkat masalah sholatnya orang perempuan itu lebih baik di rumah atau di masjid, dan masalah-masalah lainnya bisa lebih lanjut dilihat di artikel yang telah kami share atau artikel yang telah kami buat. Mungkin sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.